Assalamualaikum. Sejak aku tinggal di Jeddah, aku banyak banget nerima pertanyaan dari teman-teman. Apakah bisa umroh tanpa agent? Atau gimana sih cara umroh di masa pandemi saat ini? Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pertama kali aku umroh setelah 5 bulan tinggal di Jeddah. Iya, aku baru sekali umroh loh setelah 5 bulan tinggal di Jeddah. Karena seperti yang aku sudah jelaskan di video aku sebelumnya, bahwa beberapa bulan lalu aku sempat hamil, dan sayangnya saat aku hamil itu aku belum divaksin sama sekali. Sementara salah satu syarat untuk umroh adalah vaksin. Qadarullah, aku keguguran. Setelah keguguran, langsung aku buru-buru untuk vaksinasi untuk dosis pertama. Setelah vaksinasi dosis pertama, langsung aku cek apakah ada slot untuk umroh, karena aku pengen banget umroh saat itu. Sayangnya, karena saat itu udah deket dengan musim haji, jadi umroh ditutup untuk sementara waktu karena pemerintah mau persiapan untuk ibadah haji. Oke, jadi aku harus nunggu sampai ibadah haji selesai. Gak berapa lama musim haji selesai, aku baca berita bahwa umroh akan segera dibuka, bahkan untuk jamaah dari luar Arab Saudi, dengan kuota harian sekitar 60 ribuan jamaah per harinya. Nah, apa aja syarat yang harus dipenuhi bagi kalian yang mau umroh di masa pandemi? Yang pertama, kalian harus sudah vaksin, paling tidak 1 dosis. Tapi untuk kalian yang sudah divaksin dengan vaksin selain dari 4 vaksin yang sudah direkomendasikan Saudi, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson, kalian harus mendapatkan dosis tambahan untuk ngeboost imun kalian dengan salah satu dari 4 vaksin tersebut. Kemudian yang kedua, kalian harus punya aplikasi Tawakalna. Aplikasi Tawakalna di sini adalah aplikasi yang akan menginformasikan apakah kalian sudah fully vaccinated, apakah kalian sudah vaksin meskipun hanya first dose, apakah kalian pernah terinfeksi COVID. Nah, jadi untuk di Saudi sendiri aplikasi Tawakalna itu sangat penting, karena untuk kalian yang mau pergi ke mall, mau pergi ke tempat-tempat public place, itu akan diminta untuk menunjukkan aplikasi Tawakalna. Yang ketiga, kalian harus punya aplikasi Etamarna. Aplikasi Etamarna di sini digunakan untuk booking umroh, sholat di Raudah, ataupun sholat di Masjidil Haram. Jadi untuk umroh sendiri itu gratis, nggak dipungut biaya apapun kecuali transport dari tempat kalian ke Masjidil Haram ataupun biaya parkir untuk kalian yang bawa kendaraan pribadi. Nah, untuk cerita pertama kali aku umroh di tanggal 14 Agustus kemarin itu, sebenarnya aku itu udah booking untuk di tanggal 21 Agustus bareng teman aku. Cuma karena ini umroh pertama kali aku pengen banget umroh bareng suami aku. Di tanggal 9 Agustus aku cek aplikasi Etamarna, apakah ada slot untuk umroh di minggu ini atau enggak. Alhamdulillahnya ada slot untuk tanggal 14. Buru-buru aku langsung tanya suami aku, apakah di aplikasi suami aku itu ada slot atau enggak. Ternyata sama, di aplikasi suami aku juga ada slot untuk tanggal 14 Agustus. Alhamdulillah kami booking untuk tanggal 14 Agustus, dan di tanggal 14 Agustusnya kami berangkat dari rumah itu jam 11 siang. Kami sampai di Mekah kurang lebih sekitar jam 12 siang. Karena di sini tuh nggak ada macet, jadi alhamdulillah untuk jarak 80 km bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam. Pas sampai di Mekah itu udah deket dengan waktu zuhur, tapi karena masih sekitar setengah jam lagi waktu zuhur, kami langsung buru-buru untuk tawaf. Menjelang tawaf kelima itu azan, jadi kami sholat dulu, sholat zuhur di sana di Masjidil Haram. Setelah sholat zuhur kami lanjutkan untuk tawaf lagi, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Setelah itu minum air zam-zam yang masya Allah adem banget, karena waktu itu hawanya panas banget, dan aku itu umroh pas banget tengah hari di waktu sholat zuhur. Itu masya Allah panasnya. Tapi alhamdulillahnya aku nggak pakai pakaian warna hitam, karena untuk perempuan di sini itu biasanya mereka akan pakai pakaian warna hitam, pakai abaya dan pakai hijab. Tapi karena aku ngeh bahwa aku akan umroh tengah hari, jadi aku pakai warna putih aja. Setelah minum air zam-zam, aku dan suami aku langsung ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i. Alhamdulillah, karena aku dan suami aku umroh di masa pandemi,
Jadi Masjidil Haram tidak sepadat seperti yang biasa aku lihat di video-video di YouTube atau di TV. Jadi untuk saat aku tawaf ataupun saat aku sa'i itu tidak berdesak-desakan, alhamdulillah. Kemudian setelah sa'i, aku langsung tahallul untuk motong rambut. Setelah selesai umroh, kami langsung makan siang di sekitar Masjidil Haram. Kemudian karena udah dekat waktu asar, kami balik lagi ke Masjidil Haram untuk sholat asar. Jadi setelah sholat asar, aku dan suami aku sempat berkeliling-keliling sebentar sekitar Masjidil Haram. Kurang lebih jam 4:30 kami udah siap-siap untuk balik ke Jeddah lagi. Jadi kurang lebih total durasi aku di Masjidil Haram itu sekitar dari jam 12 siang sampai jam 4:30, 4 jam setengah. Nah, jadi buat teman-teman yang sering nanya gimana sih umroh kalau kamu tinggal di Jeddah, kurang lebih seperti itu cerita umroh aku. Semoga menjawab rasa penasaran teman-teman. Dan untuk teman-teman yang nanya apakah bisa umroh tanpa agent, kebetulan aku punya kenalan di salah satu agent resmi untuk visa ke Arab Saudi. Aku tanya apakah bisa ngurus visa umroh langsung dari agent tersebut. Sayangnya agent tersebut bilang kalau untuk visa umroh itu nggak bisa diurus perorangan. Jadi buat kalian yang pengen banget umroh backpacker, tetap untuk ngurus visanya kalian harus minta tolong ke travel umroh. Dan aku pernah nonton juga salah satu video di YouTube yang menceritakan tentang pengalaman umroh backpacker. Beliau cerita bahwa memang untuk booking tiket, booking hotel itu beliau lakukan sendiri, tapi untuk visa umroh tetap beliau minta tolong ke travel umroh karena memang setahu aku nggak bisa ngurus untuk perorangan kecuali untuk visa kunjungan seperti aku. Dan di video itu beliau juga bilang untuk mengurus visa umroh di umroh travel itu nggak begitu mahal, sekitar 700 ribuan. Tapi video itu udah 2 tahun yang lalu, jadi untuk biaya pembuatan visanya juga mungkin udah nggak sama. Jadi itu dia cerita umroh pertama kali aku, dan juga informasi mengenai umroh yang aku tahu untuk kalian yang mau umroh backpacker. Semoga video ini menjawab rasa penasaran teman-teman dan juga memberikan sedikit informasi untuk teman-teman yang mau umroh backpacker. Terakhir, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share video aku ya. Assalamualaikum.